Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12, mata kuliah Pengembangan Sosial Anak Usia Dini. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai keterampilan dasar dalam kecerdasan sosial anak. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Vidya Dian Rizkiani sebagai moderator dan pemateri. Selanjutnya, rekan kelompok saya Teni Julianti Utami sebagai pemateri dan Sri Wahyuni sebagai pemateri. Baiklah, materi pertama terkait pengertian keterampilan sosial dan pengertian kecerdasan sosial anak akan dijelaskan oleh Teni Julianti Utami. Kepada Teni Julianti Utami saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian keterampilan dasar sosial. Keterampilan dasar ilmu sosial dapat diartikan sebagai kemampuan dasar atau konsep dasar dari cara-cara berkehidupan bersosialisasi yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam bersosialisasi dan mempelajari ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya dalam buku konsep dasar IPS karangan Fakih Samlawi dan Bunyamin Maftu menerangkan bahwa keterampilan dasar ilmu-ilmu sosial adalah ketangkasan daya pikir manusia untuk memperoleh informasi yang menggunakan metode-metode untuk menjawab suatu pertanyaan. Senada dengan pendapat Leon dalam Mendo tahun 2018, keterampilan sosial adalah perilaku yang mengekspresikan ide, perasaan, pendapat, kasih sayang, mempertahankan atau meningkatkan hubungan dengan orang lain dalam memecahkan dan memperkuat situasi sosial. Selanjutnya menurut Marinho tahun 2017, keterampilan sosial merupakan kemampuan untuk melakukan perilaku-perilaku yang memungkinkan seseorang untuk mencapai kompetensi sosial. Keterampilan ini meliputi berbagai respon verbal dan nonverbal, perilaku empatik, keterampilan memecahkan masalah, ekspresi perasaan, positif negatif, dan kontrol diri. Dapat ditarik kesimpulan bahwa keterampilan dasar sosial adalah ketangkasan daya pikir manusia untuk memperoleh informasi yang menggunakan metode-metode ilmiah untuk menjawab suatu pertanyaan, melakukan perilaku-perilaku yang memungkinkan seseorang untuk mencapai kompetensi sosial. Selanjutnya, pengertian kecerdasan sosial. Yang pertama, kecerdasan sosial disebut juga dengan inteligensi interpersonal, yaitu orang yang mampu memahami, berinteraksi, dan berhubungan baik dengan orang lain. Inteligensi interpersonal ini meliputi memahami orang lain, kemampuan sosial, dan keterampilan menjalani hubungan. Sedangkan menurut Howard Gardner dalam Musfiroh tahun 2017, kecerdasan sosial adalah mencerna dan merespon secara tepat suasana hati orang lain, memahami orang lain. Menurut Harlock dalam Nugroho tahun 2018, kecerdasan sosial adalah belajar bertingkah laku sesuai dengan peran yang diterima oleh lingkungannya. Sedangkan menurut Muhibin tahun 2018, kecerdasan sosial adalah kemampuan berhubungan dengan orang lain dalam masyarakat. Dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa kecerdasan sosial adalah kemampuan berhubungan dan bertingkah laku dalam mencerna dan merespon orang lain secara tepat sesuai dengan perannya dalam masyarakat. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Teni Julianti Utami. Selanjutnya, materi mengenai aspek-aspek kecerdasan sosial dan faktor-faktor kecerdasan sosial akan dijelaskan oleh Sri Wahyuni. Kepada Sri Wahyuni, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya, aspek-aspek kecerdasan sosial. Yang pertama itu situational awareness atau memahami hak-hak orang lain, yaitu
sebuah kehendak untuk bisa memahami akan kebutuhan serta orang lain atau individu dalam mengobservasi, melihat, dan mengetahui konteks situasi sosial sehingga mampu mengelola orang-orang atau peristiwa. Contohnya, seseorang yang mengobrol dan berteriak di ruang ibadah atau perpustakaan adalah orang yang tidak memiliki kesadaran situasional. Yang kedua, presence atau kemampuan membawa diri, yaitu menyesuaikan diri kita dalam lingkungan dan bagaimana kita melakukan sesuatu sesuai lingkungan. Contohnya, bagaimana cara berpakaian kita ke kampus, mengobrol dengan orang-orang yang lebih tua, dan berinteraksi dengan anak-anak. Yang ketiga, bersikap jujur dan percaya, yaitu bagaimana seseorang selalu bersikap jujur dan dapat dipercaya apabila diberikan suatu kepercayaan. Yang keempat, clarity atau kemampuan untuk mengajak dan meyakinkan seseorang. Aspek ini menjelaskan sejauh mana seseorang dibekali kemampuan untuk menyampaikan gagasan dan ide secara persuasif, sehingga orang lain bisa menjelaskan metode yang kita terapkan pada orang lain. Yang kelima itu ada empati atau rasa empati. Aspek ini merujuk pada sejauh mana seseorang dapat berempati pada gagasan dan penderitaan orang lain. Sejauh mana kita memiliki keterampilan untuk bisa mendengarkan, memahami pikiran orang lain, dan melakukan aksi nyata untuk meringankan penderitaan orang lain. Contohnya, membantu adik-adik ketika adik kita dapat menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, selanjutnya, faktor kecerdasan sosial. Yang pertama itu ada keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama dalam belajar dalam kehidupan sosial. Dari keluarga, seseorang belajar bagaimana norma-norma lingkungan, internalisasi, norma lingkungan, perilaku, dan lain-lain. Yang kedua, sekolah. Sekolah bukan hanya sebagai tempat menambah ilmu pengetahuan saja, tetapi juga perkembangan sosial anak. Anak yang berinteraksi dengan teman sebaya, guru, staf yang lebih tua dari dirinya akan dapat mengajarkan sesuatu yang tidak hanya sekedar pengembangan intelektualitas saja. Ya, itulah tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sri. Materi selanjutnya yaitu karakteristik kecerdasan sosial yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ada beberapa karakteristik individu yang memiliki kecerdasan sosial yang tinggi. Menurut Safaria tahun 2015 halaman 21 menjelaskan beberapa kriteria tersebut adalah terbagi menjadi 6. Yang pertama, mampu mengembangkan dan menciptakan relasi sosial baru secara efektif. Yang kedua, berempati dengan orang lain atau memahami orang lain secara total. Yang ketiga, mampu mempertahankan relasi sosialnya secara efektif. Yang keempat, mampu menyesuaikan dirinya secara efektif. Dan yang kelima, memecahkan masalah yang terjadi dengan relasi sosialnya. Kemudian yang terakhir, memiliki keterampilan komunikasi yang mencakup keterampilan mendengarkan, berbicara efektif, dan menulis secara efektif. Selanjutnya, ciri-ciri anak dengan kecerdasan sosial. Nah, anak yang memiliki kecerdasan sosial ini menurut Indra Giri tahun 2015 ada 10 ciri-ciri. Yang pertama, anak tersebut memiliki banyak teman. Yang kedua, anak mampu bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, anak berhubungan dengan lingkungan sekitarnya dengan baik. Yang keempat, anak banyak bergabung dalam aktivitas kelompok, semisal mengikuti acara di kampung, kerja bakti, bakti sosial, belajar bersama, dan lain semacamnya. Yang kelima, anak dapat menjadi penengah ketika teman-temannya atau orang lain bertikai. Yang keenam, anak menyukai permainan kelompok. Yang ketujuh, anak berempati terhadap orang lain. Yang kedelapan, anak memiliki bakat kepemimpinan.
Yang ke-9, anak suka berbagi. Dan yang ke-10, anak ketika dimintai mengajar orang lain, ia melakukannya dengan senang hati. Kemudian materi selanjutnya yaitu aspek yang berkaitan dengan kecerdasan sosial. Nah, kecerdasan sosial tadi memberikan sumbangan yang besar untuk mendukung kesuksesan seseorang. Karena di dalam kecerdasan sosial tersebut, di dalamnya terdapat aspek-aspek yang menentukan seseorang mencapai keberhasilan. Ada dua aspek kecerdasan sosial menurut Suyono tahun 2016 halaman 88. Yang pertama, orang yang mampu memahami siapakah dirinya, yang berarti mampu menampilkan pesona diri secara tepat, lalu kemampuan mengelola energi dengan baik. Kemudian, rasa percaya diri dengan berlandaskan konsep diri yang tepat. Kemudian, 4, pola kepribadian yang tepat dengan tuntutan pekerjaan. Yang kelima, kemampuan mengatasi kekhawatiran, masalah, dan stres. Yang keenam, antusias yang menyala-nyala dan wawasan hidup yang luas. Lalu, aspek kecerdasan sosial yang kedua yaitu orang yang pintar menempatkan posisinya, luwes menempatkan diri, harmonis, dan selaras dengan lingkungannya. Itu berarti ia memiliki kemampuan antar manusia dengan baik, lalu kemampuan adaptasi dan kedewasaan emosional. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Keempat, kemampuan memimpin diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, sikap positif terhadap orang lain. Dan yang keenam, keterampilan menjual ide. Baiklah, itu saja materi kelompok kami dari kelompok 12. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.